Gimana sih caranya supaya anak-anak bisa segera cepat pandai membaca dan menulis? Untuk masuk SD memang ada banyak hal yang harus disiapkan. Nah, sekarang kita bicara tentang bab teknis cara mendidik atau cara mengajar membaca menulis. Nah, mengajar itu tidak lepas dari mendidik. Maka karena ini mendidik, yang perlu diperhatikan adalah pertama karakter kita sendiri. Semua akan jadi lebih baik jika kita mulai dari diri kita. Mata kita memang di depan. Karena mata kita di depan, melihatnya keluar, memang lebih mudah kalau kita melihat ke arah luar, tidak ke arah dalam. Itu suatu hal yang perlu kita reverse, perlu kita balik ya. Kita melihatnya ke diri kita sendiri. Nah, bagaimana sebetulnya yang kita pahami tentang belajar? Apa sih buat kita belajar? Belajar itu adalah sebuah perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak pintar menjadi pintar, dari tidak cepat menjadi cepat, dari lambat menjadi cepat, dari ruwet menjadi mudah. Maka karena definisi seperti itu, di situ adalah sebuah proses. Ada proses dia tidak tahu, kemudian kita beritahu. Nah, namanya dia tidak tahu menjadi tahu, ada proses di sana, ada proses. Maka di situ ada ul asri. Jika kita sudah punya makna yang benar tentang belajar, maka kita akan memahami pentingnya memberi ruang salah kepada anak-anak. Kenapa akhirnya mendidik itu jadi sulit, mengajar itu jadi sulit? Karena kita tidak memberi ruang salah kepada anak-anak. Itu masih baru kalau kita melihat dari definisi tentang belajar. Belajar adalah dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, dari tidak bisa menjadi bisa ada proses dan ada wal asri, ada waktu. Nah, kalau kita lihat lagi dari fitrah kita adalah manusia, harusnya kita sudah menjadi karakter yang bisa memberi ruang salah kepada murid kita ataupun anak kita. Dengan kita memberi ruang salah pada anak kita, ketika itulah jembar segorone, hati kita akan jembar. Kita lebih mudah menerima kekurangan anak kita, akan lebih mudah memahami kecepatan anak kita. Ini apa memang kecepatan asli, atau ini kecepatan belum diasah, atau ini kecepatan yang dipengaruhi kesehatan sehingga menjadi lambat, atau bagaimana? Husnudon itu jauh lebih baik, mendatangkan rahmat Allah yang lebih banyak. Nah, husnudon itu diawali dari niat baik mau jadi seperti apa. Kemudian husnudon itu diawali dari tadi itu pemahaman kita mau apa dan kayak gimana. Apa itu belajar? Kalau kita sudah memahami, kita memberikan ruang salah, sebetulnya itu kita sudah menerima fitrah ketetapan Allah tentang kehidupan ini. Bahwasanya hidup ini adalah untuk diuji dicoba, bahwasanya setiap hal dalam hidup ini adalah ujian cobaan yang diperintahkan Allah adalah bersabar, ikhlas dan sebagainya. Sementara kewajiban ini menjadi berat karena apa? Karena Allah memberikan fitrah yang lain yang disebut dengan manusia itu lemah. Kelemahannya membuat kita wal asri, dari sejak bumi ini diciptakan dalam 6 masa manusia sudah diikat dengan waktu. Karena itu manusia butuh waktu, manusia harus berproses. Nah, kalau kita sudah memahami itu memang sudah ketetapan, sudah garisnya, sudah nasnya yang ditetapkan oleh Allah, maka kita akan lebih mudah. Ketika kita sudah ikhlas, maka subhanallah, Allah akan mendatangkan pemahaman yang banyak. Ketika kita sudah menerima ketetapan Allah, itu adalah ikhlas, dan ikhlas itu adalah nama lain dari keimanan. Maka kalau kita sudah seperti itu, kita akan mudah sekali, sangat mudah sekali untuk mengajarkan membaca dan menulis. Tidak ada yang ruwet. Pikiran yang bersih, hati yang bersih dari pengajar ataupun pendidik, itu adalah sumber dari segalanya. Jadi kata kunci paling awal, paling dasar dalam mendidik, dalam mengajar adalah bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, memiliki definisi yang baik dan hiduplah di atas definisi itu. Idealitas itu bukan hal yang konyol, bukan hal yang tidak perlu dilakukan, bukan hal yang berlebihan, bukan hal yang kaku. Hidup tanpa idealitas tidak mungkin. Ketika kita bermalas-malasan, itu tetap idealitas kita. Meskipun kita tidak punya idealitas, itu idealitas kita. Sama seperti dengan memilih, hidup adalah pilihan kita, tapi tidak mau milih, itu tetap sebuah pilihan. Jadi hidup itu tetap harus punya idealitas, entah itu sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, kita tetap punya idealitas. Sama-sama kita tetap menjalani hidup, sama-sama kita toh tetap memilih, sama-sama toh kita tetap punya idealitas. Milikilah idealitas yang bagus. Bagus tidak berarti kita sempurna. Dengan definisi yang tepat akan membantu kita untuk growing up, untuk berkembang lebih besar lagi, lebih baik lagi. Dari definisi mentah menjadi definisi maknawi, dari definisi yang masih acak, sporadis, maka menjadi definisi yang lebih struktural, yang menjadi definisi lebih bagus, lebih terarah, lebih terstruktur. Maka ketika semuanya sudah menjadi sebuah struktur, disitulah berarti menunjukkan kalau kita selama ini hidup di atas definisi kita. Makanya kita bisa berkembang. Gampangnya gini, aku mau bikin kue, tapi aku nggak pernah bikin kue, no. Tapi karena kita terus mencoba, akhirnya kita tahu, oh ternyata kalau bikin kue ini
ini harus begini-begini. Oh, ciri-cirinya pengembang vermipan yang bagus itu begini. Ini vermipan kalau sudah ciri fisiknya seperti ini berarti dia sudah mati. Meskipun kita kasih air panas nggak akan hidup. Nah, dari situlah ilmu akan berkembang ketika kita hidup di atas apa yang kita yakini, di atas ilmu kita, di atas definisi kita. Jika tidak, maka kita tidak akan berkembang.